Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu di dalam majelis pada maghrib ini di Masjid Al-Ikhlas pada tanggal 14 Februari ini dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayo Mas. Sini Mas. Ayo Mas. Mas Hafid pinter. Ayo. Pindah nak sayang. Ayo sayang. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang toharoh, bab toharoh. Kita masuk di sub pembahasan. Kalau kemarin tentang macam-macam air gitu ya, mulai dari air mutlak, kemudian ada air mustakmal, kemudian ada air yang apa kemarin ada 4 macam ya, air yang kecampuran barang suci, nah, gitu ya. Ada air yang kecampuran barang najis, gitu ya. Nah, kita sekarang masuk pembahasan berikutnya di bab toharoh ini, di kitab toharoh ini tentang as-su'ru. Tidak terlalu banyak. Nah, kalau mungkin waktunya nanti kita akan juga sambung tentang an-najasah, tentang apa yang najis. Sekarang kita bahas tentang as-su'ru. As-su'ru itu huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi. Air yang bekas diminum. Ya. Air bekas diminum itu namanya su'ru. Ya, nopo cara Jawa nih? Atau cara Indonesia, bahasa Indonesianya apa? Ya, karen-karen. Air bekas minum gitu ya. Nah, gitu ya. Air bekas minum. Ya nopo nek cake diombe hewan tertentu. Mbah Jam nek mari diombe asistene ya apa? Mbah Jam itu ya asisten. Kita bahas air bekas minum. Huwa ma baqiya fil ina' ba'da syurbi. As-su'ru itu adalah yang tersisa ya setelah diminum dalam sebuah wadah tempat air. Nah, air bekas minum itu bermacam-macam juga. Yang pertama adalah
Su'rul adami, air bekas minum orang. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah air bekas minum orang. Wa huwa tahirun, air bekas minum orang itu seluruhnya suci, bersih, tidak najis. Jadi yang pertama, air bekas minum orang. Air bekas minum orang itu seluruhnya adalah suci, bersih, dan tidak najis. Baik itu minal muslim, wal kafir, wal junub, wal haid. Baik itu air bekas minumnya orang Islam secara keseluruhan, ataupun orang yang non muslim, orang yang kafir, ataukah orang itu dalam keadaan junub, ataukah juga dalam keadaan haid, gitu ya. Memang ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal musyrikina najasun. Ayatnya dalam surah At-Taubah surah ke 9 ayat ke-28 ya, di bagian-bagian awal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang apa tadi itu? Tentang orang-orang musyrik itu. Tentang orang-orang musyrik. Kalau dibaca lengkap surat At-Taubah ayat 28 ini kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikina najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya' innallaha alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, gitu ya. Tapi dalam kaitannya dengan bab najis itu ada namanya najis ya zati, najis zatnya, dan najis maknawi. Jadi yang najis itu bukan badannya, bukan orangnya, tapi perbuatannya, keyakinannya, akidahnya. Itu yang dimaksud sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis dalam ayat ini. Karena itu tidak bisa dipakai untuk menjadi dalil tentang najisnya bekas minum orang musyrik. Masih ya sapa sing kate ngombe cake wong. Kadang-kadang begitu. Ya kita hidup di tempat di mana air itu mudah diperoleh, dijangkau. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW itu seringkali perlu dipahami dalam konteks hidupnya orang pada saat itu, dalam keadaan saat itu, gitu ya. Oleh karena itu tidak kemudian digeneralisir, ya, dibuat sama semua, gitu ya. Kadang-kadang kita itu kalau ingin meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kadang-kadang ya tidak memperhatikan perbedaan kondisi, tidak memperhatikan perbedaan keadaan pada saat itu. Misalnya ketika ada
hidangan yang sudah siap dimakan dan ada qomat itu dikongkon mangan dhisik, ini kan? Ya itu mungkin dalam keadaan waktu itu para sahabat encene gak pati ketemu panganan. Nek saniki digawe wah soro. Ya mungkin ada waktunya itu kita dahulukan. Makan itu ada. Tapi seringkali weteng wis parek kok. Mosok kate didisikno mangan misalnya ya. Ya kalau ada pertemuan yang kemudian sebelum ada waktu sholat terus ada konsumsinya sudah diinikan dulu, monggo gitu ya. Tapi itu tidak dipakai dalam semua keadaan gitu loh, maksud saya. Ya. Wayai gurung azan gak mangan. Wayai azan kate qomat mangan kan niku kan. Nah ditakoni, "Lah kok yo mangan dhisik?" Lah kit mang gak mangan padahal panganane wis ana gitu ya. Yang seperti itu perlu dilihat kondisinya ya. Rasulullah SAW itu kalau berbuka puasa itu ya kita biasanya sebutnya apa namanya? Takjil ya. Takjil itu bukan buka puasa. Takjil itu kan mensegerakan berbuka, ya kan? Takjil dhisik gawe kurma telu. Kurmae gak padha. Sing siji sik kemeriwi. Aja mangan sego dhisik, takjil dhisik gawe kurma telu. Kurmanya Nabi itu ana sing gede-gede. Saking gedenya itu kemudian ketika sudah takjil dengan kurma itu, bukan takjil, sudah membatalkan puasa dengan kurma tadi itu, Rasulullah SAW kemudian berdoa. Napa dongane niku? Buka. Sanes. Niku donga kari-kari niku. Donganya Nabi adalah napa? Zahabaz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Itu doanya Nabi. Zahabaz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insya Allah. Napa artinya? Ngelak wis ilang. Ya. Otot wis iso keringetan. Nek wis iso keringetan kira-kira buka niku pun cukup wareg napa mboten kira-kira? Wis iso keringetan. Itu artinya zahabat dhama'u. Ya. Ngelak niku wis ilang. Wa batallatil uruqu. Ya. Otot iku wis iso keringetan. Dan karena itu wasabatal ajru insyaallah pahalanya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Niku doanya kan begitu. Nate Nabi mari magrib mari ngono minduk. Nate napa mboten? Nate enggak niku asal keterangan Nabi mantun napa? Mantun buka terus sholat terus balik mulai minduk nanti wonten keterangan ngoten? Mboten wonten. Maksud saya dalam memahami sebuah teks hadis boleh kita mendekatkan ojo akeh-akeh dhisik, bener itu secara kesehatan bener. Cuma pun napa nggih diambil makna itu adalah makna satu-satunya wong mangan rada akeh titik gak oleh ngene ya. Kirangan apa sampeyan sing nate lunga kaji iki nek nang kono nek misale pas dinane poso mungkin Senin atau Kamis jarak antara azan sampai qomat niku suwene sak pinten? Maghrib. Jadi antara azan dan qomat. Nek nang mriki kan gak bauan receke ilang.
Kalau di sana bisa jadi orang puasa sunnah itu cek kober mangan dhisik, ngoten lho. Ya meskipun tidak makan dalam porsi yang besar sampai tutup ngoten nggih kaya nang warung sing leren ngenteni napa? Ngenteni dipanggangno sate ngoten kan. Tapi kan pun cukup waktune ngoten niku lho. Nek teng mriki sik kait adzan ya, sik kait ngombe dikomati polane apa cek elang. Ya karuan ditutupno titik. Ngoten misalnya. Nah inilah memahami bahasa hadis-hadis Nabi, tunjuk-tunjuk Nabi SAW itu juga perlu melihat situasinya, gitu ya. Makanya saya sepakat sekali dengan Ustadz Zainuddin kalau sudah memahami hadis itu, oh ono perintahe, terus sik kira-kira ono contone napa mboten. Perintah tok kan contone kira-kira mlakune ya apa, gitu ya. Kalau sudah ada contohnya terus dipraktekno maneh kira-kira iso apa enggak, ngoten. Salah satunya kan yang sering dijadikan contoh sama Ustadz Zainuddin itu kan bab merapatkan shaf. Ya, perintah untuk merapatkan shaf banyak. Rasulullah memerintahkan supaya merapatkan shaf itu jangan sampai ada longgar, itu benar, perintahnya ada. Nah, saya praktek ya nopo, sebagian sahabat menceritakan praktek sampai pundak ketemu pundak, dengkul ketemu dengkul, tonggone kiwa tengen, terus mata kaki ketemu mata kaki, kemiren jopo ketemu kemiren jopo, sampean praktekno kira-kira guling napa mboten nek pas rukuk mungkin desek-desekan. Ayo sampean praktekno, kan ngoten. Jadi perintahnya benar, jangan sampai ada celah. Ya, cuma ya itu tadi, ketika dipraktekkan terus ada contoh praktek dari sahabat disampaikan dalam bentuk cerita sahabat, kan gitu ya. Kira-kira nek pundak ketemu pundak, ini lutut ketemu lutut, kiwa tengen ya. Terus mata kaki ketemu mata kaki, sampean praktekno. Mungkin saged sujud, saged rukuk napa mboten. Nek pas Allahu Akbar takbire mungkin saged. Engko rukuke kira-kira saged napa mboten. Nek kebenggangan kalau terlalu lebar ya, kakinya yang nempel, lututnya nggak bisa nempel, bahunya nggak bisa nempel, gitu ya. Kalau yang ditempelkan itu kaki, mulai dari mata kaki sama lutut misalnya, itu kira-kira sini sama sini nggak bisa nempel, kesesean soalnya gak cukup tempatnya, nah, begitu. Jadi ketika ada perintah kemudian coba kita ini sama kayak perintah kunut nanti itu ya, kunut, hadis tentang kunut itu nanti ternyata hadis tentang kunut itu mengapa kemudian berbeda cara mengerjakannya, itu ternyata tidak satu prosesi kunut itu contohnya dari A sampai Z itu semuanya lengkap. Doa kunut yang biasa dibaca itu doa yang disampaikan oleh cucu Nabi Hasan ya radhiyallahu anhu ya, cucu Nabi. Waktu itu ketika Nabi kecil, ketika Nabi mengajari, karena itu pengakuannya Hasan, saya diajari oleh Rasulullah SAW. Umurnya Hasan itu 3 tahun kira-kira, antara 3 sampai 5 tahun, paling gede ini 5 tahun begitu. Sementara doanya itu yang dalam riwayat Hasan bin Ali itu doa kunut witir, sholat witir, yang dipakai nanti sholat subuh ya. Jadi kenapa kemudian berbeda pemahaman kita bermacam-macam tentang ini, itu bisa jadi ketika diplokno, oh iki nah, ya prakteknya begini, gak ketemu, dicarikan yang lain gitu. Baik, saya kembali kepada pembahasan tadi itu, innamal musyrikuna najasun, itu najis maknawi, najis amalnya, najis keyakinannya. Yang kotor adalah keyakinannya, yang najis adalah ibadahnya, nah, gitu ya. Tapi ya, badannya umpama salaman ya,
termasuk bekas air minumnya itu tidak najis, tetap thahirun, tetap suci. Fal muradu bihi najasatuhumul ma'nawiyah min jihati i'tiqadihimul batil wa adami taharruzihim minal aqdhari wan najasati la anna a'yanahum wa abdanahum najasa. Jadi najis dalam surah At-Taubah ayat 28 tentang orang musyrik tadi itu adalah najis maknawi, yaitu dalam keyakinannya yang batil dan juga dalam kebiasaan mereka sehari-hari yang tidak menghindari kotor dan najis, kan gak tahu cawi misalnya. Ya, tapi bukan seluruh badan mereka najis terus bekas minumnya najis. Wa qad kanu yukhalitunal muslimina wa tarudda rusulahum wa wufudahum ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang musyrik itu yang ngirim utusan, ngirim uang ketemu Nabi. Nabi juga menerima di masjid, begitu, Masjid Nabawi. Itu sering. Sehingga disimpulkan yang dimaksud najisnya manusia, badannya manusia itu tidak najis, baik itu muslim maupun kafir, termasuk bekas minumnya juga tidak najis. Tetap bersih. Dalam sebuah riwayat, ya, Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, kuntu asyrabu wa ana haidun fa unawiluhun nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhu fahu ala maudhi'i fayya. Saya pernah minum, kata Aisyah radhiyallahu anha, padahal saya saat itu sedang haid. Ya. Maka saya menyodorkan bekas minum saya itu kepada Nabi. Nabi minum bekas, di tempat saya minum. Jadi caim iku wau lambene bojone niku wau, nggih ngombene nggih pas mriku. Gitu ya. Itu orang musyrik jahiliyah, kalau istrinya itu sedang haid niku mangane gak oleh bareng, ngombene gak oleh bareng, turune gak oleh bareng, dan seterusnya, gitu ya. Tapi oleh Rasulullah SAW justru ingin dicontohkan, ya, harusnya tidak ada masalah, termasuk bekas minumnya juga tidak masalah. Itu namanya su'rul adami, ya, bekas minum manusia, bekas minum orang. Sekarang yang kedua, su'ru mayu kalu lahmuhu, bekas minum binatang yang dagingnya boleh dimakan. Gitu ya. Hewan yang dagingnya boleh dimakan, bekas minum hewan yang dagingnya boleh dimakan. Sama hukumnya, huwa tahirun, suci, li'anna li'abahu mutawallidun min lahmin tahirin fa ukhidha hukmuhu. Karena li'abnya, napa li'ab niku? Ilere, napa sing dipangan napa? Sapi, macam tuh wedhus ya. Napa mana sing dipangan dagingnya, kan gitu ya? Ya. PT enten ilere nggih kadang-kadang. Gitu ya. Jadi bekas minum hewan yang dagingnya boleh dimakan, halal dimakan dagingnya, itu juga suci, karena sebenarnya liurnya hewan tersebut itu berasal dari daging yang juga suci, artinya halal. Nah, dereng, enten bape dewe. Kalau kucing gimana? Enten bape dewe. Nah, teng mriki enten sing mangan daging kucing napa mboten? Kita masuk di hewan yang dagingnya boleh dimakan, ya. Hadis dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah ditanya, ana tawaddau bima ufdilatil hamru, qala na'am, wa bima ufdilatis sibau kulluha. Rasulullah, ya, apakah kita boleh berwudu dengan air yang habis diminum oleh himar? Bukan hanya himar yang boleh, habis dipakai, habis diminum oleh hewan-hewan yang bertaring pun juga boleh. Nah, begitu ya.
nanti ini juga bisa dipakai dalil tentang hewan yang tidak diboleh dimakan seperti apa? Seperti harimau, seperti begitu ya. Itu sama. Ini yang hewan pemangsa juga tetap boleh. Nanti kita ada bahasanya ada lagi. Itu yang kedua. Oleh karena itu, qala Abu Bakar, oh maaf, itu yang ketiga sebenarnya tadi. Dalam yang poin yang kedua, mohon maaf, poin yang kedua, Abu Bakar bin Munzir mengatakan ajma'a ahlul ilmi ala anna su'ra ma ukila lahmuhu yajuzu syurbuhu wal wudu'u bihi. Ya, para ahli, para ulama sepakat bahwa bekas minum hewan yang halal dimakan dagingnya itu tetap boleh diminum juga dan juga dapat dipakai untuk berwudu. Bagaimana kalau daging hewan yang tidak boleh dimakan? Nah, ini nomor 3. Su'rul bughli wal himari wasibai wa jawarihit thairi. Bekas minum bighol, bekas minum himar, bekas minum Siba itu hewan yang bertaring. Wa jawarihit thair, burung yang pemangsa. Elang napa mriki? Sing enten mriki lho biasane, enten ndukur. Manuk dares ini ya. Burung hantu dan sebagainya. Burung pemangsa. Tadi hadisnya Rasulullah SAW pernah ditanya ya oleh seseorang dalam riwayat Jabir bin Abdullah, bolehkah kami berwudu dengan air yang bekas dipakai diminum oleh himar? Maka Rasulullah menjawab, bahkan juga boleh kalau itu bekas binatang bertaring ya, binatang buas, boleh binatang buas. Nek gak oleh soro sampeyan ya no, mereka oleh mungkin enang mriki menang alas sih banyu apa sing kena digawe niku ya, enten kubangan titik ana banyune mesti takon iki banyu apa niki ngene ngoten ya diopo-opo ula ya. Baik, itu yang ketiga, jadi boleh juga. Nah sekarang pertanyaan jenengan niki ada di macam keempat kalau nggak salah. Oh, saya bacakan satu hadis lagi atau dua riwayat. Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, pernah keluar dalam sebuah perjalanan bersama para sahabat. Famarru ala rajulin jalisin inda maqratin. Terus rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat itu rupanya melewati orang yang ada di sebuah, apa kemarin saya sebut balong, sebuah ya kolam air gitu ya. Maka Rasulullah dan para sahabat yang melewati itu ketika butuh air itu rupanya mendorong Umar bin Khattab yang tanya dulu. Oleh karena itu nanti dalam peristiwa lain Umar mempraktekkan. Jadi Umar bin Khattab tanya, awal ghadisibagu alaika laila fi maqratika. Mas niki nggone banyu sampean niki bengi gak diliwati macan binatang buas ta gitu ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang itu, ya sahibal maqrah la tukhbirhu hadza mutakallafun laha ma humilat fi butuniha wa lana ma baqiya syarabun wa tahurun. Mas gak usah dijawab ya. Soro nek dijawab pertanyaan iku mang. Nek dituruti iku mang umpama cake diombe macan terus gak oleh ngono soro sampean. Sudah, biarlah apa yang ada di perutnya itu haknya perutnya binatang tadi itu, sisanya kita tetap bisa pakai untuk wudhu dan untuk minum. Nah, itu Rasulullah SAW menyampaikan begitu. Makanya kadang-kadang pertanyaan fikih itu bisa rinci sekali. Nah, tapi Rasulullah SAW berusaha mengalihkan. Ojo sampai jelimet kayak ngono kan gitu ya. Ojo jelimet teman-teman gitu ya. Nah karena itu dalam sebuah perjalanan yang lain itu juga sama. Anna Umar kharaja fi rakbin fihim Amr bin As. Dalam riwayat yang lain
Umar pernah keluar dalam sebuah perjalanan dengan Amr bin As, hatta waradu haudhan faqala Amr, sampailah di satu sendang tadi itu, tempat air, kolam air tadi itu, sampai di tempat semacam itu, faqala Amr. Nah sekarang yang tanya Amr bin As. Napa pertanyaannya Amr? Ya sahibal haudi hal taridu haudakas siba. Sama ternyata pertanyaannya dengan Umar. Waktu Umar dengan Nabi rupanya nggak ada Amr bin As. Lah Amr ketika jalan dengan Umar itu rupanya juga belum tahu. Maka menanyakan pertanyaan yang sama. Faqala Umar la tukhbirna fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina. Jawabannya sama seperti yang dialami oleh Umar bersama Nabi, gitu ya. Rawahu Malik fil Muwatta, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Kalau yang tadi Umar dengan Rasulullah itu hadisnya riwayat Sunan Ad-Darqutni. Beda hadis, beda keadaan. Kadang kita itu ini ya, kalau salah ingat dianggap sama. Beda hadis, oh berarti beda peristiwa. Baik. Nah, ini pertanyaan jenengan. Su'rul hirrah, bekas ya, air bekas minum kucing dibahas khusus. Air bekas minum kucing oleh Said Sabiq dibahas khusus. Su'rul hirrati wa huwa tahirun. Ya, air bekas minum kucing itu tetap suci li hadithi Kabsyah binti Ka'ab, berdasarkan hadis seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan namanya Kabsyah binti Ka'ab. Wa kana tahta Abi Qatadah. Kabsyah binti Ka'ab itu rupanya apa namanya, hamba sayanya Abu Qatadah. Anna Abu Qatadah dakhala 'alaiha fasak kabtu lahu wudu'an fasakabat lahu wudu'an faja'at hirrah tashrabu minhu fa asghalaha al-ina hatta syaribat minhu. Qalat Kabsyah fara'ani anzur faqala ata'jabina ya ibnata akhi faqalat na'am faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Maaf, Kabsyah binti Ka'ab ini rupanya adalah apa namanya, ponaannya Abu Qatadah. Jadi suatu saat Abu Qatadah ketika datang ke rumahnya sinten wau Kabsyah binti Ka'ab tadi itu, minta untuk diambilkan air wudu. Nah, pun didukno banyu wudu kari gawe ini diincipi kucing. Nah, ngoten ya. Fasyaribat fajaat hirratun tashrubu min. Datanglah seekor hirrah, seekor kucing dan minum dari air tersebut oleh Abu Qatadah. Fa asghalahal ina. Napa? Wadai banyu mang malah diiringno ngombe yo, ngoten kira-kira kucing ketika ngombe malah. Hatta syaribat minhu, hingga kucing itu bisa minum dari tempat air tersebut. Qalat Kabsyah, ya, sing aneh, sing heran Kabsyah binti Ka'ab sambil melihat ndeloke aneh Abu Qatadah paman ning ngomong. Sampean heran ta gitu ya. Nggih, lah wong niku cake kucing. Faqala, maka Abu Qatadah menjawab, inna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW pernah bersabda, innaha laysat binajasin, kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu termasuk binatang yang boleh melipet ya di sekitar rumah Anda, gitu ya. Boleh. Meskipun di antara kita barangkali ada yang tidak suka. Tidak suka itu tidak mempengaruhi hukum. Hukumnya tetap suci, nggak mempengaruhi hukum. Kita nggak suka kucing, kulon mboten pati seneng nek enten kucing riwa-riwi kok, gitu ya. Tapi secara hukum tidak mempengaruhi najis dan tidak najisnya, ya bekas minumnya, gitu ya. Itu tadi yang jenengan tanyakan. Hadis riwayat Tirmidzi, menurut hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, hasan sahih itu berarti oleh sebagian ulama hadis disebut hadis ini hasan, tapi oleh yang lain disebut sahih. Ini kalau Imam Tirmidzi itu enak.
Oh, iki hadisnya nek menurut sebagian ulama hadis sahih, menurut sebagian ulama hadis lainnya hasan. Itu Imam Turmudi kalau memberi komentar tentang hadisnya enak, agak jelas. Ya. Yang tidak memberi komentar itu dan hadisnya banyak itu kan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal ratusan ribu hadis. Sing ditulis itu sekitar 26.000 sekian hadis yang ditulis dalam kitabnya. Nah, Imam Bukhari hadisnya nang kitab Bukhari paling 7.000 sekian, 7.000 sekian. Ahmad bin Hambal niku 26.000 sekian. Ya, makanya sing dihafal ratusan ribu. Ini ngapal Al-Qur'an gak tutuk-tutuk. Ngapal Al-Qur'an gak tutuk-tutuk. Baik, itu su'rul hirah. Nah, sekarang yang juga kadang-kadang gelibet di sekitar kita, apa itu su'rul kalbi wal khinzir. Nah, ini air bekas minum anjing, air bekas minum babi, wa huwa najasun yajibu ijtinabuhu. Air bekas minum anjing dan air bekas minum babi itu najis, harus dijauhi. Amma su'rul kalbi falima rawahul Bukhari. Adapun air bekas minum anjing itu berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an. Nek banyu sampean nang nggone wadah iku didilat anjing, maka cucilah wadah tersebut sebanyak 7 kali. Nanti dalam riwayat yang lain pertama dengan tanah. Baru ditemukan sekarang ternyata memang air liur anjing mengandung banyak bakteri yang membahayakan gitu ya. Dan baru bisa netral bukan dengan air tapi dengan tanah dulu gitu ya. Netralnya dengan tanah dulu. Baik. Atau dalam riwayat Muslim, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Ya, cara membersihkan, mensucikan wadah seorang dari kalian jika dijilat oleh anjing itu hendaklah dicuci 7 kali, yang pertama dengan tanah. Ya. Oh, ini keponenten penemuan ilmiahnya. Sementara tentang khinzir jelas, tentang babi jelas gitu ya, tidak perlu dipertanyakan. Itulah air bekas minum ya. Dari sana kita mengetahui hukum-hukumnya. Masalah kemudian ada apa namanya pertimbangan jijik mboten jijik, itu persoalan yang lain ya. Jijik dan tidak jijik itu bukan hukum ya. Rasulullah SAW niku nek mangan daging mboten nate sing aneh-aneh, tapi beliau sampaikan mana yang halal mana yang haram, itu kan sudah disampaikan jelas. Suatu saat sahabat Khalid bin Walid ya, Khalid bin Walid niku kali Nabi sik bolo ya, sik bolo ketemu teko bojone Nabi namanya Maimunah. Khalid niku ponakane Maimunah. Maimunah itu istri Nabi. Nah, Khalid bin Walid ketemu Nabi di rumah Maimunah. Di rumah Maimunah rupane wong wedok-wedok masak. Dan ada seorang saudara Maimunah itu dari kota lain namanya Najd. Itu datang nggawa napa jenenge? Gule nyambe. Gule nyambe ya, dop ya. Meskipun tentang dop itu nanti di kalangan ahli fikih itu dipahami berbeda-beda. Kalau bahasa gampangnya gule nyambe, dop itu nyambe. Pun mantun dimasak nggo teko wadon, dimasak dinget disuguhno Nabi. Nabi pun kadung selera, ambune enak ya, wah ambune enak. Nek pun tadi nang dukur piring niku kan gak ero niku daging nopo. Nah, barulah ketika Nabi mau ngambil niki, seorang perempuan yang ada di rumah Maimunah itu muni, "Hei, sampean kandhani dhisik Nabi niku. Engko lang gak kolu temenan." Ya Rasulullah,
tidakkah kamu tahu wahai Rasulullah itu dop, ya nyambi. Katin Joko gak sido. Nah, jenenge Khalid bin Walid kan wonge rada brangasan kan kira-kira ya. Ya. Khalid bin Walid tanya, "Aharamun hadza wa ya Rasulullah?" Niki haram napa mboten wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Tidak. Saya hanya tidak pernah dalam keluarga itu mangan model daging koyok ngene iki." Iya gak iso. Gitu loh. Itu pertanyaan seperti itu kalau dijawab dengan cara semacam itu kan wong takon niku sik iki ya apa sing jawabe. Awak dhewe niku kadang-kadang nek enten pertanyaan kepengin jawabannya kan jelas. Halal kan misalnya. Haram. Kita kan inginnya begitu, tapi kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab semacam itu supaya kita itu punya logika berpikir yang baik gitu loh. Rasulullah melatih itu. Maka Rasulullah diam sehingga Khalid nyoba, jenenge ngoten ya nyoba. Ya, maka kata Khalid, maka saya mencoba mengambil dan memakan di depan Rasul diam saja. Nah, gitu. Dalam bahasa hadis Rasul mendiamkan itu namanya takrir. Menyetujui. Sehingga saya sering katakan bahwa persetujuan Rasul itu ada dua. Bahasa hukum itu kalau dalam Islam itu kan ada 5. Ada halal, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada halal, haram, makruh, ya. Halal itu sama dengan mubah. Ada sunnah bahasa hukum itu ya. Jadi halal, haram, makruh, sunnah. Napa mana situ nih? Mohon maaf. Ada mubah, ada haram, ada wajib satu lagi, wajib gitu ya. Bahasa hukum. Tapi kalau dalam bahasa Rasulullah nggak pernah muncul itu mana wajib, mana nggak muncul. Itu kan bahasa para ulama. Menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kan disimpulkannya jadi begitu. Oh, kesimpulannya niki wajib, niki haram, niki makruh, niki mubah, niki sunnah kan gitu ya. Pertanyaan hukumnya adalah dagingnya jadi apa? Jadi makruh, jadi haram, ya. Atau sunnah nek mangan niku gitu ya. Seperti kita kalau takjil dengan kurma itu sunnah gitu ya. Nah, sering kan gitu kan hukumnya. Maka kalau kita mempelajari takrir Rasulullah SAW, ada takrir itu bahasa Nabi itu nggak mungkin muncul sunnah dan makruh itu. Kalau pada masa Rasulullah SAW Nabi mengatakan ukriha ya atau makruhun itu malah haram itu. Kalau tidak disukai oleh Rasul itu haram malahan, gitu ya. Beda dengan istilah makruhnya para ulama. Makruhnya para ulama itu tetap boleh tapi tidak disukai, gitu ya. Nah termasuk dob itu tadi itu. Ada persetujuan Rasul tapi hukumnya sunnah, disukai oleh Rasulullah SAW. Salah satu macamnya adalah doa iftitah ya sahabat yang masbuk. Nabi itu kalau memberi panduan, nek sampean sholat mulailah dengan memuji Allah, kan? Dan bertasbih kepada Allah. Sahabat kari, jenenge kari kan gak kepingin baleni, kan ngoten nah. Ya apa carane? Coba cepet. Ya, Rasulullah SAW kalau baca doa iftitah seperti yang sebelumnya sempat disinggung, Allahumma ba'id baina kesuwen. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Mari situkne nututi pisan. Allahu akbar alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mari salat Nabi takon, sapa sing ndongane ngene? Mboten sing wani wong niku Nabi gak mulangi kok. Mari sholat Nabi takon, sapa sing mang mulai sholat dongane ngene, nggak ono sing wani ngacung. Rasulullah SAW nggak ngajari kok. Ya, hanya karena dia orang Arab pinter ngolahi kalimat ya. Nabi hanya memberikan panduan nek mulai sholat itu puji Allah, sucikan Allah. Sing siji Allahu akbar kabira
walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sing siji alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampai ketiga kalinya Rasulullah SAW mengatakan, "Ndak apa-apa, silahkan ngaku." Ya, akhirnya satu ngaku. Sing muni Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ndak kan? Kan pendek sekali. Ngaku. Ketika ngaku Rasulullah mengatakan ketika doa itu diucapkan dibukakanlah pintu-pintu langit. Wah, saweneng wonge. Sehingga sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Umar mengatakan sejak saat itu saya tidak pernah meninggalkan doa ini. Jadi tungone Abdullah bin Umar mulai ngerti Nabi muji niku wau. Niku wis kaate Allahumma ba'id baini ngene niku wau. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu namanya persetujuan Nabi seneng. Nek sing Khalid wau persetujuan Nabi gak pati seneng aja nih. Ya oleh sih tapi aku ya gak polu delok Nabi gak seneng. Gitu loh. Sementara yang satu tadi juga dipuji Nabi. Ya. Nah, ketika itu Anda baca ada 12 malaikat membawa ke langit itu seneng pisan. Kan ngoten nggih? Maaf ada 12 malaikat mengelilingi kita itu seneng pisan. Tapi yang Abdullah bin Umar itu tadi nggak sing situ mau wis kadung muni sejak saat itu saya pakai ini terus ya wis. Nanti doa iftitah itu makanya banyak macam-macam. Itu takrir persetujuan, ada yang dipuji, ada yang Nabi nggak seneng. Ya sama-sama diem, sama-sama. Kula niku kadang-kadang namaringi contoh enten lari-lari di kelas mahasiswa di kelas kan gitu. Enten mahasiswa telat wis terus dikandani batas terlambat 10 menit, kadang-kadang 10 menit luwih titik wis tak jarno meneng. Berhubung meneng dadi dalil liyane melok. Kan ngoten nggih. Itu bentuk persetujuan itu dampaknya di situ. Enggak. Kula mulang wis dikai aturan batas terlambat 10 menit. Sing siji 10 menit luwih titik. Luwih setengah. Ya, luwih setengah menit lah. Melbu koncone rum melbu gak diapa-apakno situkne nututi maneh situkne nututi maneh. Itu dampak persetujuan itu kalau secara hukum begitu, sehingga kemudian jadi dalil oleh kok gitu. Dari situlah nanti ada yang membolehkan makan daging biawak. Tapi dari dalil yang sama itu nanti Rasulullah SAW karena tidak suka jijik engkau hewan yang menjijikkan. Nah, kan ngoten ya, nanti kerung ya. Dalilnya nggak pernah ada itu hewan yang menjijikkan kok haram tuh nggak ada. Karena jijiknya orang satu dengan yang lain bisa gak podo. Ngoten lho. Ini gara-gara itu. Loh Nabi lo gak mangan, jijik kok dipangan. Nah, begitu ya, menjijikkan dipangan. Sampean jijik aku gak, jadi ngono repot. Gitu. Tapi dari dalil yang sama itu dimunculkan apa namanya istimbat hukum, konklusi hukum yang tidak sama. Akhirnya ada yang mengharamkan, sing mengharamkan kemudian ditanya dalil lainnya apa? Wah, dalil lainnya adalah yang disebut dobun itu adalah biawak tapi biawak model kono, tutup model kene ya. Akhirnya kan ngoten. Model kene gak oleh gitu. Nek model kono oleh. Lah sing model kono sing ya apa kan ngoten. Pertanyaannya kan jadi ke sana. Itu cara mempertahankan sebuah kesimpulan hukum itu di kalangan para ulama kan begitu biasanya. Gak ketemu dalil liyane digolekno. Oh, dob yang dimaksud bukan biawak yang di sini. Ya, itu biawak gurun. Biawak gurun itu ya nek model biawak ya panganane ya wis ngono iku. Sing kotor-kotor ya kadang-kadang dipangan gitu ya. Begitu. Lah nek hukumnya akhirnya kesimpulannya ya napa? Kesimpulan kula sing halal pun jelas, pin haram sing wis jelas. Sing halal itu sih akeh. Lah apa kok nyandak biawak barang nyambik barang. Pitik sih akeh. Mboten pitik daging kambing ya sik produksi terus ya begitu. Makanya aja seneng sing mustabihat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihat ya. Halal niku jelas, haram jelas. Sing abu-abu itu mustabihat. Ya, faman waqa'a fi syubhati faqad wada'a fil haram. Siapa yang suka
yang kepada yang subhat seneng wis aku tak mangan nyambe ae wis pitik wis lumrah biasane aku tak iku akhire waqa'a fil haram iku sakjane ya sampean golek haram senenge nang kono kan ngoten ya senenge nang kono subhat itu begitu. Baik, itu tentang su'rul kalbi wal khinsir. Kita bahas satu poin lagi meskipun nanti tidak sampai selesai, yaitu tentang an-najasah, barang najis. Sakniki napa niku najis dhisik? An-najasatu hiyal qazaratul lati yajibu 'alal muslimi ayyatanazzaha anha wa yaghsilu ma asaba minha. Najis itu adalah barang benda yang harus dijauhi oleh seorang muslim, dan kalau terkena itu harus dicuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan, sucikan wahai Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyukai kebersihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, suci itu setengahnya iman, gitu ya. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita nanti karena itu membahas hal-hal yang najis dan cara membersihkannya. Kalau orang Bani Israel repot bersihkan barang najis itu. Lambi kena pipis, kecipratan, gunting, ya, buah. Makanya kalau kita itu umatnya Nabi Muhammad itu sudah enak, ya, suci kena pipis, kecipratan, misalnya cuci, ini ya. Cara membersihkan nanti kita akan bahas tentang cara membersihkan. Nah, oleh karena itu dalam surah Al-Mudatsir, wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan. Kalau Bani Israel pakaianmu kena najis, potongan, kan gitu ya. Akeh sing kena najis buahan, kan gitu ya, buang. Itu Bani Israel. Oleh karena itu ada perubahan sebagian ketentuan hukum antara apa yang diturunkan oleh Allah pada Bani Israel dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada sedikit perubahan nanti, beberapa hal itu berubah, tapi yang prinsip-prinsip tidak. Prinsipnya harus menjaga bersih, cara menjaga bersih beda ya. Itu yang disebut najis. Sekali lagi, najis adalah benda barang apa saja yang harus dijauhi, dan kalau mengenai kita harus dicuci. Perintah nyucinya itu surat Al-Mudatsir ayat 4. Keterangan yang menunjukkan Allah hanya menyukai orang-orang yang bersuci itu adalah surah Al-Baqarah 222. Rasulullah SAW menyatakan bahwa suci itu setengahnya iman. Nanti ini menjadi bukti-bukti ilmiah ya. Sudah ada penelitian ya. Oh ternyata pakaiannya orang Islam dan pakaiannya orang non muslim itu, orang kafir itu berbeda. Salah satunya adalah dalam hal itu tadi, bekas buang airnya gitu ya. Oh ternyata sudah ada penelitian tentang itu ya, tentang bersihnya orang-orang Islam karena itu tadi ya. Nah najis itu nanti jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pembahasan. Maaf, 11, 12. Oh, terakhir coba saya lihat 13. 13. Coba ya, 13. Nggih. Ada 13 pembahasan tentang apa saja yang najis, tapi tidak semuanya nanti najis. Jadi ada satu macam benda najis, karena diperdebatkan akhirnya ini najis menurut sebagian, tidak menurut sebagian. Tapi ada 13 pembahasan itu. Kalau saya baca misalnya ada tentang najis itu bangkai, najis itu khomer,
najis itu jalalah. Jalalah niku napa? Hewan pemangsa pemakan apa? Pemakan batang. Nah, pemakan kotoran, mangan telek, mangan batang, mangan nonton niku lho. Itu jalalah namanya. Itu. Nanti pembahasannya ada tentang pipis ya. Mani, mazi, wadi, mana yang najis, mana yang tidak, itu nanti kita akan bahas. Terus utai wong, getine wong, atau getih yang mengalir, darah yang mengalir, daging babi, apakah itu najis? Itu nanti yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan akan datang. Hal-hal ini itu sambil mengetahui hukum-hukumnya, juga untuk mendapatkan ketetapan hati dalam menyikapi apa yang ada di sekitar kita. Ada orang itu yang pendekatannya itu kehati-hatian, ada orang yang pendekatannya adalah hukum minimal, macam-macam. Dan Islam melalui Rasulullah SAW itu seperti yang saya sampaikan di awal, kalau sudah bab hukum itu Rasulullah SAW itu memberikan model hukum dalam batas minimal dan batas maksimal. Ya, senengin Nabi ya sing api, paling api senengin Nabi. Tapi Nabi juga memberikan kemudahan ya supaya orang itu tidak terlalu sulit, sehingga kemudian menetapkan hukum itu minimalnya seperti apa begitu. Dalam banyak hal, nanti dalam bab sholat, dalam bab apa saja akan ketemu dengan itu. Akan ketemu dengan yang saya sebut dengan batas minimal dan batas maksimal. Makanya pilihan kita itu belum tentu adalah hukum, meskipun kadang-kadang kita sering menganggapnya sebagai hukumnya yus ngene iki, hadisnya ngene kan gitu ya. Padahal alternatif hukumnya itu bisa banyak. Ya. Kalau jenengan itu aku milih iki luwih hati-hati, monggo. Dalam mazhab fikih itu Imam Syafi'i termasuk yang menggunakan pendekatan kehati-hatian. Nah, pertimbangan kehati-hatian itu sebagai alternatif itu harus dipahami bukan sebagai istimbat hukum atau kesimpulan hukum, tapi sebagai filosofi hukum. Gitu loh. Nah, orang kadang tidak bisa membedakan. Termasuk tadi kalau dalam mazhab Syafi'i tentang menyentuh perempuan itu kan pendekatannya hati-hati saja. Ya. Tapi di bawah kan pokoknya batal. Kan gitu ya. Itu jadi konklusi hukum, nggak sama, itu harusnya nggak sama. Ya. Sama dengan dalam bab yang sedikit berbeda tentang talafuzun niyah, usolli. Itu dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Sunnah bukan sunnah menurut Nabi, sunnah untuk ukuran cai iso antara lambe ambek atiku cocok nyambung. Pertimbangannya itu saja. Tapi nang wong-wong itu dadi koyok wajib. Ngene kan gitu ya. Itu yang kadang-kadang berbeda. Jadi ketika seorang ulama termasuk Nabi Muhammad SAW memberi contoh mulai yang minimal sampai maksimal, kita harus tahu ini hukumnya atau ini pertimbangan hukumnya kan gitu ya. Kalau sudah ngomong pertimbangan hukum, itu bisa jadi bentuk hukumnya itu bisa macam-macam, ya gitu ya. Termasuk kunut subuh, itu dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Kunut subuh itu sunnah, mboten enten kunut subuh wajib, tapi tutuk wong-wong wajib. Ya, nek gak kunut subhanallah ngene imame dielingno ya. Ya pancet dielingno gak berubah sujud sahwi kan ngoten ya. Ya. Padahal dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya Imam Syafi'i itu sunnah. Nah, gitu ya. Termasuk talafuzun niyah tadi itu. Imam Nawawi mengatakan itu hanya untuk membantu supaya mulut ini ngewangi hati cek iso khusyuk ngoten mawon. Ya, gitu. Tapi kadang-kadang sampai masyarakat itu tidak sama. Dalam berwudu Imam Syafi'i sepertiga bagian kepala, sepertiga bagian kepala, karena contoh Nabi itu juga ada yang memang membasuh sampai ubun-ubun gitu loh. Sampai beriki kan ubun-ubun sepertiga. Tutuk wong-wong tadi mek telu tok ngene. Ya. Itu kadang-kadang antara apa yang diputuskan oleh para ulama
kemudian diikuti, loh prakteknya itu ternyata nyimpangi akeh ngoten lho. Lho sepertiga bagian kepala. Lho tutuk uang kok mek ngene tok. Telu sing penting ngono jarene. Kan begitu. Nah, itu hal-hal yang harus diketahui ketika membahas hukum fikih gitu. Oleh karena itu kalau masalah hukum fikih ini akan terbuka sekali perbedaan pendapat. Tidak ada masalah. Ini namanya masalah furu namanya. Masalah furu namanya. Ya. Ini sekarang sedang rame karena Muhammadiyah memutuskan bahwa waktu subuh kita itu terlalu pagi. Dan diputuskan karena itu harus mundur 8 menit. Ampun niki pun sidang wis di. Ya, cuma prakteknya kan sik tak kaenak ambek tanggane ya. Makanya saya kalau di Al-Mahdi kalau subuh salat sunnah di rumah mesti terlambat di sana gitu. Mesti terlambat. Nah di sana ngapain aku di persis azane persis menitnya persis gitu ya. Iya. Begitu. Langsung nurut iku kan gitu. Saya kalau di Tulangan saya ingatkan, ini ada persoalan tentang waktu yang terlalu pagi ini. Mbok sampean undur titik ngono lho. Kok umpama salat sunah iku gurung mlebu waktu wis bismillah, salat sunah insyaallah masih tercatat. Salat fardune cek wis masuk waktu ngoten lho. Kayak gitu loh. Salat fardune kok kadang-kadang dipres mawon salat fardune gurung masuk waktu kan gitu. Gitu loh. Ya kalau sudah ada perselisihan seperti itu ya kita ambil ini kehati-hatian gitu ya. Dindur titik. Nek gurung mlebu waktu kan gak sah nanti jadinya sholat itu. Ya, ini sekarang tinggal prakteknya memang di tengah masyarakat itu kan menjadi ini karena pemerintah itu sebenarnya punya kewenangan untuk menentukan ini. Sudah sebenarnya kalau teman-teman Salafi itu pinginnya bukan 8 menit ya, 20 menit. Maju kemana ya? Maju mana sampai kan persoalannya ketika matahari itu mau terbit niki ufuk niki sing disebut fajar atau subuh iku kapan kan ngoten iki dukure srengenge teko ufuk iku piro kan ngoten. Kalau ukuran lama tingginya adalah minus 20 derajat gitu. 20 derajat berapa menit ya? Kalau 2 derajat itu 8 menit 2 derajat 8 menit gitu loh. Jadi selisihnya sekian. Teman-teman Salafi waktu itu ada ulama yang datang ke sini dari kalangan Salafi itu menginginkan minusnya 14 derajat untuk dukur maneh ngoten lho. Nek 20 sak menten 14 untuk dukur ngeten gitu loh. Jadi mereka inginnya ya sampai 20 menit mundurnya kan gitu. Nah, kemudian dilakukanlah riset gitu loh. Termasuk di Muhammadiyah dilakukan riset kemudian dikoreksi tidak minus 20 derajat tapi minus 18. Koreksi 2 derajat itu sama dengan 8 menit. Gitu. Dan sekarang itu munas tarjihnya kan di Gresik beberapa waktu yang lalu. Sekarang sudah mulai disosialisasikan. Nah, oleh karena itu di sini ini khusus muadzin subuh ya. Abdullah bin Maktumnya itu Pak Nardi nang kene iku disetel rada mundur titik gitu. Disetel rada mundur titik. Nah, saya kira begitu sementara. Nggih. Mundur titik iku 8 menit niku nggih. Nah, ya. 8 menit niku kathah. Titike nek 8 menit ngantri BPJS dilu jadi Pak Samyono. Baik, saya kira begitu. Sementara kita sambung di waktu yang lain nanti kita akan bahas tentang apa itu yang disebut dengan najis gitu ya. Apa itu disebut dengan najis. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.